Halo pemirsa, balik lagi nih dengan kami bersama Fajar Berkah. Pasti Mari berkah. kita lanjut pembahasan berikutnya nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, aku Iya. mau nanya kan tadi ngomongin soal susuk ya Pak Ustadz. Mm-mm. Tapi penasaran ya aku, susuk tuh emang udah ada dari zaman dulu kah? Atau emang baru-baru ini kah? Atau Iya. kayak gimana Pak Ustadz? Iya, susu itu sebetulnya sudah dari zaman dahulu ya. Istilahnya di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi. Bahkan di zaman dulu istilahnya zaman Mesir dulu, zaman Fir'aun itu susuk sudah ada. Yaitu upaya-upaya bagaimana secara non medis atau secara gaib membuat sebuah ritual-ritual tertentu agar terlihat lebih cantik. Ya, seperti itu. Tapi cantiknya ini tidak cantik alami, tapi cantiknya karena pengaruh gangguan sihir gitu ya. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam gitu ya. Dan banyak sekali unsur-unsur penipuan di sini sebetulnya. Adanya manipulasi yang dilakukan oleh para dukun atau orang-orang pintar atau orang-orang yang mengambil kesempatan di sini. Karena siapa yang nggak mau cantik? Iya betul, benar. Kemudian tanpa harus melakukan treatment apapun, tanpa harus jogging, tanpa harus apapun tiba-tiba jadi cantik kan gitu. Maka semua orang pasti mau. Nah, tapi apakah benar bahwa dia benar-benar cantik? Sebetulnya kan tidak. Tapi itu hanya sebuah manipulasi gangguan sihir yang diletakkan di wajah sehingga kemudian orang melihat dia cantik. Orang melihat dia menarik. Orang melihat dia langsung punya hajat untuk misalkan untuk dijadikan sebagai pasangan seperti itu. Tapi itu semuanya seperti itu. Ya. Memang semu ya. Nah Pak Ustadz, itu kan di zaman dahulu Pak Ustadz. Iya. Apakah di zaman sekarang juga masih ramai yang memakai susuk Pak Ustadz? Nah itu makanya. Sekarang justru di zaman yang lebih modern, maka untuk pemasangan susuk pun lebih modern juga. Jadi kalau dulu kan dukun itu terkenal hanya di kampung dia saja. Iya, betul. Atau paling kuat pun satu kota saja gitu ya. Tapi kalau hari ini dukun pasang susu itu terkenalnya bukan hanya di kampung dan di kota dia, tapi bisa terkenal di seluruh Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Dan pemasangan susu sendiri tidak lagi harus ketemu. Bisa melalui gambar, bisa melalui video, bisa melalui media-media lainnya gitu ya. Ya online ya Pak Ustadz. Ya online. Jadi Bisa sekarang semuanya begitu ya? serba online. Yang ingin kan ada iklannya itu kan secara online ya. Yang mau pasang susu supaya tambah lebih cantik, biayanya sekian maharnya. Yang mau pasang susu supaya kuat, ada maharnya. Yang pengen pasang susu supaya sukses dalam pekerjaan karir selalu prestasi gitu ya. Ada maharnya seperti itu. Dan itu dilakukan secara online, tidak langsung ketemu. Ternyata makin canggih juga ya, bisa via online. Iya lagi Via bener. online. Ngomongin makin canggihnya susuk ini nih Pak Iya. Ustadz, ada nggak sih bentuk-bentuk susuk gitu Pak Iya. Ustadz? Iya, jadi susu itu ada beberapa, ada banyak ya. Sebetulnya kalau kita mau hitung, jelaskan satu-satu sangat banyak. Tapi biasanya bisa dalam bentuk jarum, ya, jarum emas biasanya atau jarum perak gitu ya, tergantung itu tadi mahar ya. Mau berapa lama kan gitu. Kalau misalkan mau sebentar maka biasanya pakai perak. Kalau mau agak lama pakai emas. Kalau mau lebih lama pakai intan. Kenapa? Karena maharnya tentu berbeda kan. Kalau perak ya murah sedikit. Kalau emas agak mahal sedikit. Tapi kalau intan maka lebih mahal lagi. Apalagi berlian kan gitu. Jadi tergantung apa media yang dia gunakan. Ada juga yang susuk itu sebetulnya dengan cara misalnya ritual saja. Tapi tidak memasukkan benda-benda. Contoh dengan dimandikan dengan bunga 7 rupa dari satu taman. Kan susah ya nyari bunga itu satu taman tapi ada 7 warna. Itu kan sulit. Nah, atau dimandikan dari air dari 7 muara. Muara itu pertemuan antara air dengan laut. Ya kalau ada air ke laut, nah itu muara. Diambil dari situ, diciduk, kemudian dimandikan dari 7 muara misalkan. Jadi ini juga ritual-ritual untuk memasukkan susuk. Ada juga susuk yang dimasukkan dengan makanan. Ada yang bisa dimasukkan juga dengan amalan-amalan, zikir, doa yang diamalkan sehingga kemudian dia terlihat cantik. Saya banyak sekali menemukan ya orang-orang yang dulu pernah pasang susuk ya, dan itu memang apa yang mereka ceritakan setelah pasang susuk, setiap ada laki-laki yang nengok dia mesti suka. Mesti suka melamar, pengen nikah gitulah. Nah, seperti itu.
Dan itu semuanya sebetulnya adalah pengaruh gangguan sihir. Wah, jadi, seperti itu. Jadi Banyak tidak bentuknya normal. Iya, iya Pak Ustadz, aku penasaran nih bagaimana sih cara dukun itu memasukkan susuk ke dalam tubuh gitu Pak Ustadz, apalagi kan jarum tuh Pak Ustadz ya. Iya, Itu kayak gimana? Apakah jarumnya itu akan dimasukkan secara manual seperti itu Ya, atau atau seperti itu apa? cuman kiasan mungkin ya. Seperti apa itu Pak Ustadz? ya jadi kasusnya banyak. Tapi yang paling banyak adalah jarum itu sebetulnya tidak benar-benar dimasukkan. Contoh ya, kemarin baru beberapa hari yang lalu ada saya bertemu dengan salah satu korban susuk. Jadi bapaknya ini memaksa dia untuk masang susuk karena dia pemain bola. Jadi dipasang di sini lutut 2, 1, 2, kemudian di wajah supaya katanya kalau nyepak bola kuat gitu ya, kenceng. Oh. Atau kalau waktu yang diletak di kepala, di sini di kening supaya kalau nyundul itu nah kenceng Langsung juga gol. nyundulnya, langsung gol gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dia sakit-sakitan, dia jadi suka marah, gelisah, was-was, ketakutan, nggak bisa tidur gitu ya. Dan kemudian susuknya itu nggak ada. Jadi dia masukkan jarum emas. Tapi sebetulnya jarum emas itu tidak dimasukkan. Tapi dikantongi sama dukunnya. Gitu. Jadi disimpan sama dukunnya. Kan Dijual bisa terus. dijual. Tapi Pak Ustadz aku pernah lihat nih di media sosial gitu kayak di mana gitu ada itu tuh jarum kayak jarum susuk yang ukurannya segede gini Pak Ustadz tapi Masuk. ada di tangannya Iya. itu. Ada yang dimasukkan juga. Oh. Tapi ada yang tidak. Biasanya kalau dimasukkan yang itu, yang jenis apa? Bukan emas, Perak Pak Ustadz. perak. Oh. Ya kalau yang emas sih dikantongin itu. Yang Kalau murah perak biasanya kan murah kan? dimasukin. Oh. Iya, Jadi benar, dimasukkan benar-benar. sini. Tapi kalau emas berlian biasanya memang tidak dimasukkan. Nah, gitu. Sugesti Berarti doang, berarti puasanya. itu nggak menutup kemungkinan kalau misalkan orang tersebut di ronsen itu jadi kelihatan dong Pak Ustadz? Iya, ada yang di rongsen itu memang kelihatan susu itu dimasukkan. Tapi itu sangat jarang. Ya, itu sangat jarang sekali. Biasanya memang tidak dimasukkan. Nah, kalau misalkan dimasukkan jarum, ya memang itu secara medis juga akan membahayakan di tubuh dia. Iya. Dan itu bisa dikeluarkan dengan cara operasi. Oh. Jadi dioperasi dikeluarkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Waduh. Iya, ya ampun. Ngomong-ngomong tadi kan Pak Ustadz cerita nih ada kasus yang ada anaknya main bola dimasukin susuk ke kaki dan kepalanya. Emang berarti susuk ini bukan cuma buat kecantikan aja ya Iya, Pak benar. Ustadz? Jadi- Apa aja sih Pak Ustadz sih Iya. fungsi Jadi, orang pakai susuk ini? ya, jadi susu ini bukan hanya untuk kecantikan, Oh bukan. tapi juga untuk kegantengan. Oh bisa ya. Bisa. Jadi susu itu bukan hanya untuk perempuan, tapi laki-laki juga ada yang pakai susu supaya nampak tampan gitu ya. Ada juga laki-laki yang pakai susu, ini jenis-jenisnya ya. Susu untuk kecantikan berarti supaya wajah terlihat lebih menarik baik laki-laki atau perempuan. Ada susu itu yang dipasang kalau laki-laki di alat kelaminnya Oh, supaya dia jadi kuat, perkasa gitu ya. Ini untuk orang-orang yang memang hobinya zina ya. Sehingga dia ya, apa seperti kuat gitu ya, perkasa gitu ya. Kemudian ada susu itu yang tujuannya supaya kuat. Supaya kuat main bola, supaya ada yang kuat main poli. Kemudian kalau misalkan dia adalah petarung supaya kuat tangannya itu kalau mukul langsung mati lawannya gitu. Nah, itu ada yang dibuat seperti itu. Dan ada juga susu yang dibuat supaya apa? Supaya mudah karirnya. Contohnya kalau dia artis, misalkan ya, kita nggak sebut nama ya, tapi kalau misalkan kita sebut profesi. Kalau misalkan dia seorang artis, kemudian dia pengen supaya karir dalam artisnya itu cepat melejit. Nah, maka itu kadang-kadang bisa masang susu. Dan ini sebetulnya tidak diperbolehkan ya, jelas ya, susu itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan dia misalkan kerjanya sebagai guru, gitu juga dia bisa pasang susu supaya dia karirnya juga bagus. Begitu juga kalau misalkan presenter gini kan, host ya, pasang susu supaya apa? Supaya lancar bicara. Jadi susunya itu di mana? Bisa di lidahnya, bisa di apanya gitu ya, di lehernya seperti itu. Aduh, takut. Jadi susu itu banyak jenisnya, gitu. Gitu. Oke Pak Ustadz, kalau misalkan nih, kan tadi Pak Ustadz cerita kalau Iya. misalkan susuk tuh berevolusi ya, tadi bahkan ada yang sampai online. Ada nggak sih Pak Ustadz cerita-cerita di zaman Rasul bentuk susuk dulu itu seperti apa sih Pak Ustadz? Ya kalau zaman dulu susunya lebih kepada amalan ya,
amalan zikir-zikir, Oh. kemudian zikir-zikir yang tidak dicontohkan tentu ya, yang dibuat-buat dan itu mantra-mantra. Kemudian seperti mungkin dengan penyembahan kepada berhala atau patung-patung, yaitu dengan misalkan memberikan makan ke mereka seperti membakar dupa dan kemudian lain sebagainya ya. Dia lebih kepada amalan atau perbuatan atau sesembahan. Dan kadang-kadang bisa dalam bentuk seperti memotong seekor ayam atau memotong seekor kambing supaya apa? Supaya terlihat lebih cantik dan menarik. Ya, seperti itu. Kadang susuk-susuk yang dulu yang paling banyak seperti itu. Berarti susuk itu kita membuat perjanjian dengan jin setan atau si dukun doang yang membuat perjanjian Pak Ustadz? Ya, Oh, kita yang buat perjanjian dengan bangsa jin melalui perantaran dukun. Jadi dukun itu seperti agen. Nah, kalau kita mau beli mobil tuh kan, kalau mau beli mobil ada agen kan. Iya, Nah, benar. dia menjadi perantara. Tapi kita itu sebetulnya transaksi jual belinya kan kepada pemilik mobil gitu kan. Tapi ada perantara yang menyambungkan antara kita dengan mereka. Nah, itu kan dengan ilmu sihir. Sehingga kemudian dengan ilmu sihir itu dia bisa mendatangkan jin, kemudian mendatangkan manusia, sehingga kemudian terjadilah transaksi. Gitu ya. Seperti itu. Ternyata susuk ini emang nggak boleh ya Pak Ustadz di dalam Islam juga ya? Iya. Ternyata Dalam Islam tidak boleh. Karena itu merupakan kesyirikan dan mudaratnya besar. Karena ketika syaitan dimasukkan ke wajah kita, maka akan berdampak besar di kehidupan kita di masa lalu. Ya, ini bahaya. Ya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa-apa yang menimpa kamu itu karena ulah tangan kamu sendiri, gitu ya. Dulu saya pernah ada pasien di Medan, seorang wanita yang dari gadis pasang susuk sehingga apa? Setiap ada laki-laki nengok dia suka dan kemudian ya akhirnya terjerumus kepada perzinahan. Jadi kerjanya ya gonta-ganti pasangan sehingga kemudian akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia terkena penyakit AIDS gitu ya. Jadi ada dampak, mesti ada dampak dari semua itu. Dan kemudian akan masalah kalau misalkan dia sudah menikah, maka dia akan bermasalah dalam pernikahannya seperti itu. Nah Pak Ustadz, kalau kita ya nauzubillah ya. Nah Pak Ustadz, kalau kita kan tadi dibilangnya berarti kita membuat perjanjian dengan setan atau jin Pak Ustadz. Nah gimana kalau kita ingin bertobat, ingin memutuskan perjanjian tersebut, tetapi belum habis kontrak gitu Pak Ustadz? Apakah tetap jin itu tetap masih ada gitu Pak Ustadz? Nah Pak Ustadz sebelum menjawab pertanyaan ke Abai, bakal ada pesan-pesan yang mau lewat dulu nih. Jadi ditahan dulu jawabannya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah, pasti berkah.